Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa toharoh menurut syariat adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis. Yang poinnya adalah kalau hadas adalah kondisi yang tidak suci pada tubuh, ya, fokus sama tubuh saja. Sedangkan bicara najis adalah zatnya yang memang kotor, yang terdapat pada tubuh, pakaian dan lingkungan, ya. Kemudian kaitannya antara makna bahasa dan syariat, bahwa Allah memerintahkan kita untuk toharoh atau bersuci karena Islam adalah agama kebersihan, baik secara rohani maupun jasmani. Islam menghubungkan antara bersuci dengan sholat yang dilakukan 5 kali sehari agar muslim bersih dari najis dan kotoran. Ya, seandainya yang bersuci itu juga memang tidak ada najis, tidak kotoran, sungguh bersuci membuat muslim berada dalam kondisi semangat dan nyaman ketika beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau kita kondisinya nggak nyaman kan, lagi sholat tiba-tiba gatel karena nggak mandi, kan nggak enak kan, atau garu-garu kan. Tapi kalau kita udah bersih, ya nyaman, nggak ada gatel lagi, nggak ada apa lagi, benar-benar fokus ibadahnya, ya. Juga Islam memotivasi umatnya untuk toharoh, bersuci, menjaga kebersihan agar muslim identik dengan kebersihan. Sayangnya ini masih teorinya saja, ya. Prakteknya justru negara-negara non muslim yang kelihatannya lebih bersih, ya kan. Singapura misalnya yang kelihatan banyak nonnya malah kelihatan lebih bersih dibanding Indonesia. Di Singapura nyari toilet masih pakai mata, di Indonesia cukup pakai hidung. Nah ini nih, kecium baunya nih, dari jauh pun kecium, ya, saking gampangnya. Ya gitu kira-kira, ya. Ya nggak usah baca, cukup ngendus-ngendus udah tahu nih, wah ini tempat toilet nih. Kadang-kadang bukan tempat toilet pun bau pesing. Padahal kita udah diajarin kan bahwa ya yang namanya mau buang air kecil ya di tempatnya. Ini kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa anak kondangan, anaknya mau pipis main bukain aja celananya, tuh di situ aja tuh, ya, di got. Boro-boro diajarin istinja, diajarin cebok. Ya, adabnya aja udah nggak diajarin. Kemudian ini sesuai dengan fitrah manusia karena ya, kebersihan jelas pangkal kesehatan. Kemudian ketika bicara bersuci, bicara toharoh, secara umum medianya adalah air. Karena itu bicara toharoh pasti nggak jauh-jauh dari bicara masalah air, ya, yang berbeda dengan zat cair yang lainnya. Maka nanti dijelaskan mana air yang bisa dipakai untuk toharoh, mana yang tidak bisa dipakai untuk toharoh. Gitu ya. Ini kaitannya kenapa kita dahulukan definisi toharoh biar nanti nyambung dengan air yang akan kita bahas. Ya, ketika bicara air nih, almiyah, ya, maka bicara air itu almiyah itu bentuk jamak. Ya, almiyah namanya. Tapi kalau nanti di Arab bilangnya moya itu miyah, artinya air. Bentuk singularnya, mufradnya adalah maun, air. Ya. Apa air yang bisa dipakai buat toharoh? Air dari langit, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju. Atau gampangnya ulama mendefinisikan air yang bisa dipakai buat bersuci adalah air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Gitu aja. Air yang turun dari langit, air hujan, atau air yang keluar dari bumi. Mau air sungai, mau mata air, ya, mau air laut, pokoknya yang keluar dari bumi. Gitu ya. Jadi itu secara sederhana, air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Mana dalilnya? Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim di Al-Furqan surat 25 ayat 48.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan Allah turunkan dari langit air yang sangat bersih. Ya, jadi boleh kita wudhu pakai air hujan, boleh. Yang penting air hujan yang langsung. Jangan air hujan dari talangan, takutnya ada plusnya di sana. Plus kucing lewat situ kan kering. Ya begitu lah, kok jadi bau ini ya, yang langsung. Ya, kecuali kalau talangannya itu yang di tengah Ka'bah tuh, ya. Kan ada tuh yang warna kuning tuh. Nah, kalau pas lagi tawaf terus hujan, wah di situ mandinya bagus karena double nanti. Dapat berkah dari air hujan, dapat berkah dari talangan Ka'bah, double malah. Ya. Tapi jangan nunggu-nunggu, saya pengen umrohnya ntar pas hujan. Ya mana kita tahu. Ya. Double ya. Jadi silakan mandi hujan, yang penting silakan nanti wudhu dengan air hujan, tapi air hujan yang langsung. Jangan yang lewat talangan atau apa, kita takutnya ada kotoran di sana. Kemudian tegaskan lagi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, di Al-Anfal ayat 11, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Ya, ini air hujan dikatakan bisa dipakai buat wudhu karena dua ayat ini, karena dia air yang memang menyucikan. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dia cerita, sa'ala rajulun Rasulullah, ada laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narkabul bahro, kami akan pergi ke laut, kami akan naik kapal laut, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma, tapi kami bawa air cuma sedikit. Mungkin kalau zaman sekarang bawa air cuma segalon 2 galon gitulah ya, nggak banyak airnya. Fa in tawaddo'na bihi atishna, kalau kami pakai buat wudhu air yang kami bawa dari darat ini, pasti kami kehausan karena air itu buat minum. Ya, bawa air cuma sedikit ke kapal laut. Kalau dipakai buat wudhu air itu nanti minumnya kurang. Maka mereka nanya, afana tawaddu bima'il bahri, boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu tahur, artinya suci atau tidak najis, sekaligus mensucikan, berarti bisa dipakai buat bersuci, buat wudu, buat mandi hadas, buat membersihkan najis. Ada tambahan dari Rasul, padahal ini bukan pertanyaan, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal dimakan. Jadi hewan-hewan laut, hewan-hewan air kalau mati bangke tetap halal dimakan. Yang penting tinggalnya di air. Ya, bukan ada hewan darat kelelep di air, bukan. Kambing tenggelam di laut, oh halal nih, kenapa? Soalnya mati di air, bukan mati di air. Bahasanya hewan air yang mati, mau dimati dimanapun, pokoknya dia hidupnya di air, maka bangkainya halal. Ya, tapi kalau hewan darat, kalau bangkai haram. Oke ya, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, kata beliau hadisnya hasan sahih, Imam Nasai, Imam Malik, dalam Al-Muwatta, ini gurunya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i juga meriwayatkan dalam kitab Bada'i'ul Minan, juga Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Sehingga kesimpulan hadis ini adalah, pertama, sucinya, tidak najisnya air laut. Ya, jadi boleh air laut itu mau minum juga boleh kalau memang kuat, memang asin kan. Tapi maksudnya ini enggak najis. Ya. Juga halalnya ya mengkonsumsi bangkai dari hewan yang hidup di laut. Ya, kecuali hewan yang beracun nanti, jangan. Kemudian dikiaskan lagi, ya, karena kias ini kan dalil yang keempat. Ya, ketika bicara dalil atau sumber hukum Islam yang disepakati ada 4: Al-Quran,
hadis Nabi, ijma, kesepakatan seluruh ulama, dan qiyas, analogi atau perbandingan. Ya, jadi awalnya dua, Quran dan Sunnah di zaman Nabi, lalu ketika Rasul wafat berkembang dalil itu yang disepakati menjadi 4. Ya, jadi kalau kita maunya Quran Sunnah aja boleh, tapi hidupnya di zaman Nabi masih hidup. Karena di zaman itu cuma 2 dalilnya. Tapi ketika Rasul sudah wafat berkembang menjadi 4, lalu berkembang menjadi lebih dari itu. Cuma tidak disepakati, yang disepakati adalah 4. Quran, hadis Nabi atau sunnah, ijma, kesepakatan seluruh ulama, dan qiyas atau analogi atau perbandingan. Sini dikatakan di sini dikiaskan dengan air laut, ya, air sungai, mata air sumur, air hujan, dan seterusnya, termasuk air yang mengalir ke rumah-rumah atau air PDAM atau air pump. Gitu ya, ini asalnya bisa buat bersuci, boleh wudu, boleh mandi hadas, boleh juga menghilangkan najis. Ya, wallahu a'lam. Monggo, ada pertanyaan? Silakan Bapak, Ibu yang ini ingin bertanya sebelum dilanjutkan, ya. Barangkali. Nggak ada? Ya? Alhamdulillah. Saya nanya satu, Pak Ustadz. Oh gitu. Saya ingat saya ya waktu di SD dulu, air kelapa itu katanya nggak boleh karena ada rasanya manis gitu. Nah, kalau dikiaskan dengan air laut kan ada rasanya juga asin gitu. Nah, ini apakah memang air kelapa itu karena ada rasanya gitu, memang nggak boleh duduk, dan bagaimana kiasnya kalau memang nggak boleh, kenapa air laut boleh gitu? Iya. Gimana dengan air kelapa nih? Nanti kita masuk ke pembagian nih ya. Ya, berikutnya nih ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air yang terkena najis. Air kelapa masuknya poin yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Ini yang kedua. Ya. Karena kan dia bukan yang 2 tadi. Kalau yang pertama kan tadi jelas tuh, suci mensucikan yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Ya. Kalau air kelapa dia sudah bisa dia air buat konsumsi. Ya, kalau ada air kelapa buat minum, bapak buat wudhu, mending buat minum. Wudhu nyari air yang lain, ya, karena dia udah bercampur dengan kelapanya tadi ya, bukan air murni bahasanya, sudah campur dengan kelapanya. Maka nanti air yang bercampur dengan zat suci lain dia masuk poin yang kedua ini. Ya, makanya nanti kan kita bicarakan ini air yang asalnya suci mensucikan, air yang masih asli. Ya, yang belum ada tambahan. Kalau air ini kan nih masih bisa buat wudhu nih. Tapi kalau saya campur kopi, udah berubah jadi yang kedua. Ya, saya campur teh, berubah jadi yang kedua. Apalagi dicampur teh, campur gula lagi kan, udah. Air sirup apalagi. Ya, asalnya ke sini, tapi nanti bisa berubah menjadi yang kedua. Kalau dia masuk yang kedua, berarti nggak bisa buat wudhu, buat mandi hadas, buat bersihkan najis. Apalagi yang ketiga, air kena najis. Ya, makanya tadi kita bicarakan air yang asli dulu, yang pertama nih. Nanti kita jelaskan syarat-syaratnya. Oke ya, kelapa masuknya poin yang kedua. Makanya dia nggak bisa buat airnya suci, nggak najis, tapi tidak mensucikan. Maksudnya kata mensucikan artinya bisa dipakai buat wudhu, mandi hadas, atau bersihkan najis. Kalau tidak mensucikan berarti tidak bisa buat wudhu, tidak bisa buat mandi hadas, tidak bisa buat bersihkan najis. Gitu ya. Maka kita nanti fokus dulu yang pertama dulu ya, kelapa, nanti yang kedua nanti kita bahas lebih detail ya. Oke, nah jadi setiap bagian dari 3 tadi punya hukum tersendiri. Ya. Monggo, ada yang lain? Iya. Tenang. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon di feedback dulu ke Haroh dulu. Haroh ya. Oke. Maaf, minggu lalu saya
keluar tugas nggak salah ya. Ya. Masih ditaruh nih. Bentar. Karena kita masalahnya bukan di airnya, tapi di taruhnya mungkin. Barang-barang yang tidak suci itu. Maaf. Bentar. Maaf. Ini dia. Oke. Masih sekitar taruh aja. Ya, definisi nih. Nah, ya. di sini. Kan ini ada bahannya atau bendanya dan ada bagaimana mensucikannya. Oke, ya. Sekarang udah langsung ke mensucikan seperti bendanya. Enggak? Maaf. Diulang dikit. Iya, jadi bicara tohara itu kan fokusnya sebenarnya dua tadi ya kita bahas ya, yaitu bersih dan suci dari kotoran jasmani seperti najis, atau bersih dan suci dari kotoran rohani, aib dan maksiat. Poin kedua ini bukan pembahasan fikih. Poin kedua ini pembahasannya ilmu tasawuf. Karena bicara hati, bicara aib, yang punya dengki gimana biar dengkinya hilang, ya kan? Yang gampang marah gimana biar nggak gampang marah, yang ya sulit memaafkan jadi mudah memaafkan. Ini kan bicara hati, bicara aib, bicara maksiat, itu diantaranya fokusnya ke hati. Dan kalau bicara hati ilmunya tasawuf, ya, yang biasanya nanti oleh pesantren itu yang pakainya kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, atau kalau di masjid biasanya lebih banyak pakainya Riyadhus Shalihin, ya, karangan dari Imam An-Nawawi. Nanti ada bab sabar, bab tobat, bab ikhlas, bab bersyukur, itu semua bicara hati. Nah, ini poin yang kedua yang kita bahas dalam fikih. Poin yang pertama, kotoran jasmani, karena fikih bicara amal perbuatan yang kelihatan, ya. Tasawuf bicaranya yang kedua, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tasawuf nanti berubah lagi nih, nggak fikih lagi, ya. Gitu ya. Nah, bicara nanti tasawuf dengan poin lain. Jadi gini, gampangnya kalau kita punya rumah, misal rumah nih ya, kita punya rumah, maka poinnya biasanya garis besar ada 3 ya. Ada pondasi, ada bangunan, nanti ada interiornya. Nah, dalam Islam pondasinya adalah akidah atau tauhid, atau rukun, 6 rukun iman, ya. Jadi kalau bermasalah di akidahnya ya semuanya bermasalah. Bangunannya bagus, interiornya bagus, pondasinya ya nggak kuat, ya udah, jangankan bicara kena gempa, kena angin dikit aja udah roboh. Nah, permasalahan kita biasanya akidahnya bermasalah, maka muncullah Gen Z sekarang. Kalau zaman dulu kita masih belajar akidah akhlak, ya kan? Jadi akidahnya dapat, akhlaknya dapat. Zaman sekarang kayaknya nggak kedengeran tuh pembahasan itu. Makanya masalah di pondasinya kita. Dikit-dikit ya ngambekan anak-anak sekarang, dikit-dikit minta healing karena masalahnya di akidah. Ya, dikit-dikit apalah ya. Pokoknya hatinya masalah. Baru bicara bangunan, ini bicara yang kelihatan, yang tampak. Dalam kajian kita namanya kajian amal soleh, atau bahasa yang lainnya adalah bicara fikih. Nah, di sini kita mainnya. Ya, jadi sehebat apapun fikihnya, kalau masalah di keimanan ya udah, wassalam. Gitu ya. Fikihnya udah oke, tapi ya bangunannya biasa aja, belum dicat, belum ada lampu, belum ada, masih bangunan biasa aja. Bahkan batu-batu masih kelihatan. Maka untuk mempercantik bangunan adalah interior. Nanti mau dibikin apa nih, warna catnya warna apa, dindingnya warna apa, kira-kira pakai karpet apa enggak, mau pakai. Nah, untuk mempercantik interior, inilah yang namanya kajian akhlak, atau namanya kajian tasawuf, atau nama lainnya adalah tazkiyatun nafas.
ya, menata hati. Ini Agim lah ya, MQ. Iya, poinnya makanya Agim kan akhlaknya. Tapi ini finishing sebenarnya. Jangan baru ngaji bicara akhlak sementara bangunannya juga nggak ada, apalagi pondasinya nggak ada. Ini yang berantakan. Karena kalau bicara akhlak, agama lain juga akhlaknya bagus. Tapi kan rusaknya agama lain di mana? Di akidahnya. Kita mah Tuhannya satu, qul huwallahu ahad, mereka Tuhannya banyak. Udah rusak akidahnya. Kalau kita akidahnya yang aman. Makanya biar bagus, bangunannya juga diperbagus dengan fikih. Baru nanti di closing dengan tasawuf, dengan akhlak. Baru bagus bangunannya. Jangan dibalik. Ngaji akhlak dulu. Sementara fikihnya nggak ngerti, ya, akidahnya juga berantakan. Akhirnya ada ucapan semua agama sama, ya itu sesat. Karena semua agama ada surganya, nggak bisa. Kajian akidah ya surga itu hanya milik umat Islam, di luar Islam nggak mungkin masuk surga. Ya, kalau nggak percaya ya berarti masalah akidahnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita ribut bicara pendidikan karakter, itu bicara interior. Pendidikan karakter itu bicara ini. Sedangkan ini nggak mungkin bisa berhasil sebelum dikuatkan pondasinya. Kalau pendidikan karakter hanya bicara akhlak, akhlaknya baru terlihat ketika di depan bosnya. Di depan bosnya rajin, gitu ya. Bosnya nggak ada, ya santai lagi. Kenapa? Karena nggak ada akidahnya. Tapi kalau karakternya, akhlaknya berdasarkan akidah, mau di depan ada bosnya, di depan nggak ada bosnya, dia akan tetap kerjanya juga sesuai SOP. Kenapa? Karena yang mengawasi dia bukan supervisor, bukan manajernya, bukan direkturnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, makanya semua dimulai dari pondasinya dulu. Gitu ya kira-kira ya kalau bicara rumah atau bicara bangunan. Ya. Jadi kita fokusnya sekarang bicara toharoh adalah bicara tentang membersihkan kotoran yang sifatnya adalah yang terlihat, bukan yang dalam hati. Itu udah beda lapak bahasanya ya, bukan lapaknya fikih, itu lapaknya tasawuf. Ya, silakan nanti mau pakai kitabnya Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad, mau pakai kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, atau mau pakai kitabnya Imam Ghazali tadi ya Ihya Ulumuddin, dan hampir semua ulama pasti bikin kitab akhlak. Cuma sebaiknya saran saya sebelum bicara akhlak kita kuatkan dulu akidah dan fikihnya. Gitu kan, itu yang paling penting. Mau kayak apapun interiornya, kalau bangunannya jelek ya rusak. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain silakan. Mau nanya Pak Ustaz, di dalam hadis arba'in itu ya, bab pertama itu kan biasanya niat, yang kedua Islam, iman, ihsan gitu. Ya. Nah, ini pembagian itu apakah sama dengan ini? Karena di sini tadi kan rumah bangun itu kan rukun iman. Iya. Nah, yang rukun Islamnya di mana ini nggak kelihatan, apa bisa disamakan dengan fikih? Nah, terus yang ihsannya sendiri apakah sama dengan akhlak gitu? Nah, ini gimana pembagi itu? Apa ini hanya untuk memudahkan pemahaman sehingga pemisahan antara tiga itu sendiri sebetulnya nggak begitu amat, udah berkira-kira gimana? Oke. Ya, kalau kita nanti bicara di kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah yang 42 hadis itu kan hadis pertama bicara tentang innamal a'malu bin niat, tentang niat. Hadis kedua tentang hadis Jibril, ada 3, ada banyak sebenarnya. Nanti malaikat Jibril nanya, 1 tentang Islam, lalu kedua nanya tentang iman, ketiga nanya tentang ihsan, keempat nanya tentang hari kiamat, kelima nanya tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Nah, kita fokuskan yang 3 ini.
Islam, iman, ihsan. Kalau dijelaskan dengan penjelasan saya tadi, kok kayaknya terbalik deh. Karena kan Islam itu identik dengan fikih misalnya. Karena kan bicaranya sholat, zakat, puasa, haji. Iman itu bicara tentang tauhid karena rukun iman. Ihsan tadi baru bicara tentang muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah. Ya, apakah poin tadi ada yang keliru atau bagaimana? Sebenarnya enggak. Karena kalau kita detailkan bicara Islam itu tidak bicara fikih. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Pertama, syahadat. Syahadat itu bicara tauhid, bukan bicara fikih. Makanya buka bab fikih, kitab fikih manapun nggak ada bicara tentang syahadat. Baru bicara sholat, zakat, puasa, hajinya bicara fikih. Ya. Tapi bicara syahadat itu bicara tauhid atau bicara akidah. Jadi sebenarnya sama, ketika bicara Islam semua dimulai dari akidah dulu. Karena 2 kalimat syahadat fokusnya bicara tentang kajian akidah. Baru dilanjutkan dengan sholat, zakat, puasa, haji, bicara kajian fikih. Tapi kenapa imannya belakangan? Karena bicara iman itu nggak bisa sekaligus. Rasul menguatkan keimanan sahabatnya 13 tahun di Mekah, ngajinya tiap hari. Kita seminggu sekali. Ya, baru setahun nggak habis-habis ini akidah. Lah Rasul 13 tahun. Tiap hari lagi ngajinya. Ya. Makanya untuk menguatkan iman ini juga dibarengi dengan ibadah. Kan nanti ada bahasa tuh ya, kita bicara iman bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Apa ketaatannya? Melaksanakan kewajiban agama, sholatnya rajin, kemudian zakat, puasa, haji, dan amal-amal kebaikan lainnya. Wayankus bil maksiyah, iman berkurang dengan kemaksiatan, yang haram malah dikerjakan, yang wajib malah ditinggal. Jadi nanti ada kaitannya yang kuat antara akidah dengan fikih. Jadi nggak bicara akidah iman cuma bicara yakin aja, enggak. Mana bukti keyakinannya? Ya ada di amal soleh. Disitulah masuk fikih. Gitu ya. Nah, ketika semakin bagus amal solehnya, itu bisa menguatkan keimanannya. Makanya bicara Islam pun di situ ada akidah di yang pertama, ya rukun Islam pertama, lalu 4-nya adalah bicara tentang fikih. Tetap semua dimulai dengan akidah atau tauhid atau keyakinan. Gitu ya. Barulah nanti bicara 2 kalimat syahadat ini nanti disimpulkan, dipermudah oleh ulama-ulama, para ulama akidah, terutama dikenal di Jawa dengan bahasa akidah seket. Ya, ini pesantren-pesantren Jawa nih. Akidah berapa? Akidah 50. Iya. Apa ini? Untuk memahami 2 kalimat syahadat dijelaskan dengan istilah akidah seket. Ya, karena 2 kalimat syahadat bicara tentang Allah, la ilaha illallah kan. Baru yang kedua bicara tentang Rasul. Ya, tentang Rasul. Bicara Allah itu nanti ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, ada 1 sifat jaiz. Ini mengenal Allah. Jadi berapa? 41 sifat. Bicara Rasul ada 4 sifat wajib, kita kenal dengan sidik, amanah, tabligh, fatona. Ada 4 sifat mustahil, lawannya, lalu ada 1 sifat jaiz yang boleh. Contohnya Rasul boleh nikah, Rasul makan, minum, dan seterusnya. Jadi berapa? 4 tambah 4 tambah 1? 9 sifat. 41 tambah 9?
50 maka disebut akidah seket, memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ini dulu kalau di pesantren-pesantren di kampung di Jawa. Iya. Ya, 20 sifat wajibnya dikenal dengan wujud kidam bako. Cuma kita suruh ngapalin doang, nggak tahu artinya. Iya. Yang ini kita pasti apal yang wajib ini. Karena tadi sidik amal tablik fatwa tapi nggak diajarkan yang sebelahnya. Ketika memahami ini udah berarti syahadatnya benar, karena nggak cuma sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi ngerti pengertian syahadat dari akidah 50 ini. Sekarang ini udah mulai nggak diajarin, makanya bingung linglung. La ilaha illallah itu apa ya? Apa Tuhan sama kayak orang ya? Apa Tuhan gimana ya? Iya, padahal udah dijelaskan dulu. Ya, barulah setelah ini dijelaskan, baru fokus belajar fikih sambil mendalami rukun iman yang 6, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, jalan bareng. Tapi untuk yang 2 ini diduluin tentang 2 kalimat syahadat. Ya, dengan poinnya belajar akidah 50 atau sifat 50 itu. Gitu ya, wallahu a'lam. Ya, jadi udah dipermudah oleh ulama sebenarnya. Cuma yang saya lihat sekarang di PAI nggak ada kurikulum akidah seket ini. Kenapa nggak ada? Dulu kita sampai nyanyi-nyanyi kan. Iya, walaupun nggak tahu artinya, tapi minimal ya kalau ngaji malam pasti ada nyanyiannya wujud kidam bako. Ketika ini difahami oleh muslim, dia nggak akan mudah jadi murtad, karena ini dialog wujud kidam bako itu. Allah ada nggak? Ada. Wujud itu ada. Sejak kapan Tuhan ada? Kidam, Tuhan ada tanpa permulaan. Nggak mungkin Tuhan ulang tahun, kecuali di agama sebelah Tuhan ada ulang tahunnya. Di Islam nggak ada. Yang ada ulang tahun Nabi, Maulid, karena Nabi manusia. Tapi kan agama lain ada Tuhannya manusia, makanya ada ulang tahunnya. Ya, dekat-dekat sama tahun baru lagi, ulang tahun Tuhan. Ya, kita nggak ada. Ketika tahu kidam, nggak mungkin Tuhan punya ulang tahun. Sampai kapan Tuhan ada? Bako, Tuhan kekal, nggak mungkin musnah. Kalau ngaku Tuhan tapi mati ya bukan Tuhan. Wujudnya kayak apa? Mukhalafatul hawadithi. Tuhan tuh beda sama makhluknya. Nggak mungkin Tuhan sama-sama kayak makhluk. Kalau ada yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, salah pemahaman dia. Tuhan butuh pertolongan nggak? Qiyamuhu binafsi, Tuhan itu mandiri, nggak butuh apapun di alam ini. Kita semua mau sesat, Tuhan nggak rugi. Kita semua mau taat, Tuhan juga nggak untung. Karena yang taat udah disiapin surga, yang maksiat disiapin neraka. Nggak ada masalah. Jangan antar gara-gara saya maksiat Tuhan sedih. Apa hubungannya? Nggak ada. Tuhan nggak butuh kita yang butuh Tuhan. Makanya Allahus Somad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Terus itu Tuhan ada berapa? Wahdaniyah, Tuhan cuma satu. Simple menjelaskan 2 kalimat syahadat kalau pakai akidah seket. Cuma ini ditinggal sekarang. Tahu pakai model apa? Bikin pusing. Ngerti nggak? Pusing iya. Zaman dulu nggak pakai dalil tapi pakai sifat 50 selesai. Ya, karena ini disimpulkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang tegas. Kenapa nggak dijelasin? Kalau masuk pesantren dijelasin. Kalau cuma pengajian yang di pesantren jangan puyeng. Baru keluar pintu jadi lupa tadi apa dalilnya ya. Yang penting ingat sifatnya ini gitu. Gitu ya. Jadi tetap bicara Islam iman ihsan, Islamnya tetap ada akidahnya di mana? Di 2 kalimat syahadat. Baru sholat, zakat, puasa, hajinya bicara fikih. Sambil fikihnya jalan, sambil juga akidahnya diperkuat dengan rukun iman yang lainnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Monggo, ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Ada juga yang ya ini di Google ya menganggap nggak ada sifat 20 itu gitu. Ini kan metode ya. Menurut dia itu yang ada tuh rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Itu apakah sebetulnya sama dengan yang apa ini hanya beda cara aja memahami itu, apa gimana Pak Ustaz? Iya, jadi bicara tentang tadi ya, apakah kita mau pakai sifat wajib 20 tentang Allah, atau kita mau pakai nanti rububiyah, uluhiyah, lalu asma wa sifat. Ini asalnya semua adalah metode untuk ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya. Mau yang ini juga sama, mau yang itu juga sama. Oke ya. Baru kita lihat. Nah, yang ini sejak kapan? Yang sifat 20 itu mulai dikembangkan sejak ulama yang bernama ya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang wafatnya 324 Hijriah. Ya, dikenal dengan mazhab Asy'ari. Itu ya. Ini perkembangan dari yang sifat 20 dimulai dari ini. Mazhab Asy'ari. Beliau dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah, gelarnya ya. Sunnah wal Jamaah. Atau dikenal dengan Aswaja. Nanti juga yang sezaman dengan beliau namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, sama juga. Beliau berdua dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau bicara fikih ada 4 imamnya. Ya, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan bicara tentang akidah ada 2, Asy'ari dan mazhab Maturidi. Ketika bicara di abad ke-2 dan ke-3. Ya. Sedangkan bicara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini dimulai ya di masa Imam Ibnu Taimiyah. Beliau wafatnya kalau tidak salah 728 Hijriah. Ya, ini mulai diperkenalkan dengan model rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Terus gimana? Ya silahkan mau pilih yang mana. Mau pilih belajar akidahnya dengan model sifat 20 juga silahkan. Ini bahkan sudah dikenal jauh lebih awal. Atau mau model dari Imam Ibnu Taimiyah, gitu ya, yang mulai ada sejak abad ke-8 Hijriah. Ya. Terus kalau kita bicara salaf, mana yang lebih dekat ke salaf? Apakah Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Pasti yang lebih dekat adalah Asy'ari karena beliau wafatnya 324. Masih zaman-zaman salaf. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah jauh karena kan zaman salaf berakhirnya 300 Hijriah. Sedangkan beliau wafatnya aja udah 400 tahun kemudian. Gitu. Ya, jadi ada 2 metode untuk memahami atau untuk mengenal Allah. Kalau saya ditanya mana yang paling gampang, ya yang atas karena udah orang paling ya, yang paling kampung pun bahasanya, yang paling pelosok pun dia jadi sifat 20 paham. Ya kan? Wujud itu apa? Oh no, udah Gusti Allah, oh no, selesai. Ya kan? Itu kira-kira ya, itu sederhananya. Nah, zaman sekarang ada yang pakai ini, boleh ya silahkan. Cuma kata saya ini lebih ribet. Belum tentu sekali diajarin paham. Mau model yang begini, yang standar awal juga monggo. Kalau saya sih ditanya ya lebih simpel pakai ini, karena nggak butuh dalil banyak. Dan juga sudah disepakati
gitu ya. Nanti yang berikutnya namanya mazhab Asy'ari atau Maturidi namanya. Ya, kalau Imam Maturidi beliau wafatnya 333 Hijriyah. Ya. 333 Hijriyah. Nah, biasanya kalau mau dilihat di zaman sekarang, kalau yang fikihnya pakai Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, itu bicara akidahnya pakai Imam Asy'ari. Ya. Al-Asy'ari. Sedangkan yang kalau fikihnya pakai Imam Hanafi, biasanya dia pakai akidahnya pakai Imam Maturidi. Tuh biasanya gitu ya. Makanya di Indonesia dari dulu dikenalnya dua ini. Kalau fikihnya pakai Imam Syafi'i, akidahnya pakai Imam Asy'ari. Makanya yang diajarkan sifat 20. Karena ini satu paketnya begitu. Gitu ya. Sedangkan yang Imam Hanafi di Asia Tengah, di Turki, sebagian Mesir, biasanya akidahnya pakai Imam Maturidi. Nanti. Nah, Ibnu Taimiyah di mana dipakainya? Ibnu Taimiyah itu dipakainya di Arab Saudi. Ya. Nah, kalau Arab Saudi itu kan dia mazhab fikihnya dia pakai Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i yang wafatnya berapa? 241 241 Hijriah Imam Ahmad. Ya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini menjadi guru spiritual walaupun beda zaman dari pendiri Arab Saudi. Siapa proklamator Arab Saudi? Tuh nggak tahu ya. Iya, Soekarno Hatta Indonesia itu mah. Kalau Arab Saudi proklamatornya dua. Yang pertama namanya Imam Muhammad bin Saud. Maka disebut kerajaan Arab Saudi. Pokoknya yang jadi raja harus keturunan Saud gitu. Yang kedua, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pak Wahhab ini Pak Haji. Jami nih ya, bukan. Yang dikenal di Indonesia dengan nama mazhab Wahabi. Beliau nanti ujungnya ke Imam siapa? Ke Imam Ibnu Taimiyah. Itu. Karena itulah pelajaran-pelajaran dari Arab Saudi pakainya tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kok Pak Ustadz tahu? Saya 7 tahun kuliahnya. Jadi dari yang kitab kecil sampai kitab yang tebel itu emang jadi mata kuliah wajib buat kami. Termasuk sejarah Arab Saudi kami tahu. Karena emang jadi mata kuliah. Nggak, ya kita nggak ngerti ya nggak lulus. Ya, jadi yang kuliah-kuliah di Arab Saudi memang PMP-nya atau PKN-nya adalah ya sejarah Arab Saudi, siapa proklamatornya, perjuangannya bagaimana ketika nanti ketemu sama Turki, bagaimana ketika Arab Saudi memerdekakan diri terlepas dari khilafah Turki Utsmani. Itu memang pelajaran kami semua. Gitu ya. Jadi kalau yang rububiyah uluhiyah wa sifat asalnya dari Imam Ibnu Taimiyah, tapi kemudian dijadikan pelajaran resmi di Arab Saudi karena proklamatornya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan nama kuliahnya adalah, nah nama kampus kami namanya ya yang di Arab Saudi namanya Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Tuh. Iya, ini memang kampusnya ini, LIPI itu kampusnya ini nama aslinya. Ya. Jadi kalau dibilang nggak belajar, ya kita nggak mungkin lulus kalau nggak belajar.
Ya, jadi kami mau nggak mau belajar tentang sejarah Arab Saudi. Ya, plus minusnya kayak apa, namanya manusia biasa pasti ada plus minusnya. Apakah nanti Wahabi jadi gelar baik atau buruk itu tergantung nanti dari pemahaman ya masing-masing. Ada yang kesel jadi jelek, ada yang senang jadi bagus, namanya manusia. Gitu ya, cuma sejarahnya gitu. Ya, bahwa beliau kalau ini tokoh politiknya Imam Muhammad bin Saud, sedangkan tokoh agamanya namanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan gelar nanti Al-Syeikh. Ya, jadi kalau gelar-gelar keturunan dari Raja Arab Saudi adalah Al-Saud, Al-Saud semua. Kalau keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab, gelarnya adalah Al-Syeikh. Itu. Ya. Cuma di Indonesia terlanjur dapat gelar Wahabi. Jelek apa enggak? Ya wallahu a'lam. Tergantung nanti siapa yang memahaminya kayak apa, gitu ya. Jadi yang banyak membawa penjelasan tentang tauhid dengan rububiyah, uluhiyah sama sifat dari Ibnu Taimiyah turun ke sini dan terus ke Indonesia. Ya. Terus kenapa saya nggak ngajarin? Ya karena buat saya nggak cocok di Indonesia. Karena Indonesia lebih cocok pakai sifat 20 versi saya. Ya, versi teman-teman saya mau pakai ini ya silahkan. Karena saya sebelum belajar di Kedutaan Arab Saudi saya juga saya belajarnya di NU kan, karena orang Madura. Iya, kamu Madura kalau dari NU. NU belajarnya sifat 20 udah. Ya, jadi kalau saya mau ngajarin dua versi saya bisa, ngajarin versi 20 sifat bisa, rububiyah uluhiyah juga saya juga ngerti. Karena juga kitabnya memang sudah hatam itu. Ya, cuma buat kami, buat saya lebih mudah mengajarkan akidah dengan versi sifat 20 dibanding versi rububiyah, uluhiyah, asma sifat, walaupun ujung-ujungnya sama, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya, wallahu a'lam. Gitu ya kira-kira ya. Ini untuk kajian akidah. Sama kayak kita ngaji ini. Ya, mau pakai ikro silahkan, mau pakai qiraati silahkan, mau pakai yang dulu alifat alifasroi silahkan, itu semua metode. Ya kan? Ada yang saya lebih cepat pakai ikro, monggo. Saya lebih cepat pakai yang alifat silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Selesai. Gitu ya. Ya monggo Pak Haji. Itu kalau diadu ya kan yang rububiyah uluhiyah tadi itu kan dia lebih ke asma wa sifat, itu sifat Allah kan 99. Kalau diadu ke satu sifat 50 ketemu nggak? Yang bisa ketemu temannya nggak? 50 diadu dengan 99 gitu. Ada ketemu ya? Ada ketemu. Karena gitu. Sifat 20 itu sebenarnya tadi saya bilang itu hanya kesimpulan. Yang kalau mau dijelaskan lagi ya masuk semua, sifat 20 masuk, rububiyah uluhiyah juga masuk sebenarnya. Maka tadi saya bilang kita mau model ikro juga bisa baca Quran, mau pakai yang alif fatalik pasroi juga bisa baca Quran. Metode boleh beda, yang penting tujuannya sama-sama bisa ngaji. Ini juga sama, tujuannya yang penting mengenal Allah, jangan saling menyalahkan. Kebetulan saya dua-duanya belajar gitu loh. Kalau saya ditanya yang paling mudah buat saya pakai sifat 20. Ya, karena saya belajar yang ini udah di levelnya level kampus, ribet. Dalil A, dalil B, berantemnya kayak apa. Kalau yang sifat 20 kan enggak. Orang awam pun juga diajarin cuma nggak sampai setengah jam udah ngerti. Karena sederhana, walaupun sederhana tapi dalilnya juga kuat sebenarnya. Cuma itu yang disederhanakan menjadi sifat 20. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin agak menyimpang tadi ya dari bahasan awalnya, tapi mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan ambil tema ini untuk menambah kesanah pemahaman kita. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya pada sore atau malam hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa hadir di hari Kamis yang akan datang untuk mengikuti lanjutan kajian kita. Mohon maaf
Jika di dalam penyelenggaraan kajian pada sore ini terdapat kekurangan khilafan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.